Seorang OB yang sering dihina oleh sang bos, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah saat anak sang bos jatuh sakit. Dari remehan, ia jadi penyelamat. Inilah kisah tentang ketulusan, balasan tak terduga, dan bagaimana Tuhan membalikan takdir dengan cara yang indah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang bikin hati kita belajar tentang sabar, ikhlas, dan cinta yang tulus. Suara langkah kaki beradu dengan lantai marmer, berpadu dengan dengung pendingin ruangan dan bunyi pel yang diseret pelan. Pagi itu masih muda, tapi kantor besar itu sudah berdenyut dengan kesibukan. Rian menunduk, menggenggam pel dan embernya. Baju kerjanya lusuh, tapi bersih. Di wajahnya ada garis-garis lelah, tanda dari seseorang yang sudah lama belajar untuk tidak mengeluh. Setiap hari ia datang paling awal. Sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah menyalakan lampu-lampu kantor, menyapu debu yang menempel di karpet, mengepel lantai hingga mengilap, dan menyiapkan air minum di dispenser. Ia hafal setiap sudut ruangan, dari ruang rapat besar yang jarang ia masuki, sampai gudang kecil tempat alat kebersihan disimpan. Namun meski kerja keras, tatapan orang padanya selalu sama, rendah, sinis, dan acuh. Bagi sebagian orang, Rian bukan siapa-siapa. Ia hanya si OB, orang yang muncul di latar belakang, yang keberadaannya diingat hanya ketika lantai kotor. Pagi, Pak Rian, sapa satu satpam dengan ramah. Rian tersenyum kecil. Pagi, Pak Joko. Kantor makin ramai aja, ya. Setidaknya, di antara banyak wajah dingin, masih ada yang menganggapnya manusia. Tapi tidak semua begitu. Di antara banyak wajah yang ia temui, satu yang paling sering membuatnya menunduk, Nadia. Sang manajer cantik berusia 35 tahun, elegan, tegas, dan selalu jadi pusat perhatian. Setiap kali berjalan, aroma parfumnya lebih dulu datang sebelum suaranya terdengar. Pintar, sukses, berkelas, tapi juga dingin dan mudah tersinggung. Suatu pagi, ketika Rian sedang mengepel koridor dekat ruang rapat, langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. "Rian, kalau pel, jangan di jam kerja dong. Lihat nih, bajuku kena air," bentak Nadia sambil menatap lantai yang basah. Rian tersentak, menunduk dalam. "Maaf, Bu. Saya beresin, ya." Nadia mendengus. "Ah, dasar OB. Nggak tahu tempat." Gumamnya disertai helaan napas kesal, lalu berlalu begitu saja. Beberapa karyawan lain yang lewat hanya melirik, sebagian menahan tawa kecil, sebagian pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rian diam. Tangannya kembali menggerakkan pel, tapi matanya terasa panas. Ia menunduk makin dalam, bukan karena takut, tapi karena menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Nggak apa-apa, Rian. Mungkin orang belum tahu rasanya berjuang dari nol. Sabar, kerja itu ibadah." Setelah Nadia pergi, Rian menatap lantai marmer yang kini sudah kering mengilap. Ia melihat bayangan dirinya di sana, lusuh, kecil, tapi tegak. "Yang penting bersih," bisiknya lirih, mencoba tersenyum sendiri. Ketika jam istirahat tiba, Rian duduk di tangga belakang kantor. Ia membuka bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal buatan sendiri. Sambil makan perlahan, ia memandang ke halaman, melihat mobil-mobil mewah keluar masuk. Kadang ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya duduk di balik meja besar seperti para atasan itu? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia menepuk dadanya pelan dan berbisik, "Rezeki orang beda-beda. Tugas Rian cuma satu, jujur dan ikhlas." Sore menjelang. Kantor mulai sepi, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Rian masih di sana, memastikan semua bersih. Ketika ia selesai, ia duduk sejenak di kursi resepsionis, memandang langit jingga di luar jendela. Matanya lelah, tapi hatinya tenang. Ia tak tahu, dari tempat yang sepi itu, hidupnya perlahan sedang menyiapkan kejutan besar.
Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan deru motor jauh di ujung gang kecil. Di rumah kontrakan berukuran 4x5 meter itu, Rian duduk di atas tikar pandan yang mulai tipis. Lampu bohlam kuning menggantung di langit-langit, redup, nyaris padam. Di depannya terbuka sebuah Al-Quran kecil, lembarannya sudah menguning, ujungnya sedikit robek karena sering dibuka. Rian menyapukan tangannya pelan di atas tulisan-tulisan Arab itu, seolah sedang menyentuh sesuatu yang sakral. Dari dinding, sebuah foto tua tergantung, foto almarhum ibunya. Wajah lembut wanita itu tersenyum, mengenakan kerudung sederhana, matanya teduh. Rian menatapnya lama. "Ibu," Rian janji, Rian gak akan nyerah. Bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam isak kecil yang tertahan. Udara malam terasa dingin, tapi hatinya hangat karena kenangan. Ia teringat masa kecilnya di kampung, rumah bambu yang reot tapi penuh kasih sayang. Ibunya dulu bekerja sebagai penjahit, sedangkan ayahnya meninggal sejak Rian masih kecil. Rian kecil belajar untuk tidak meminta apa-apa, cukup bersyukur dengan yang ada. Saat teman-temannya berangkat sekolah dengan seragam rapi, ia memilih membantu ibunya menjahit, menimba air, dan mengantar pesanan pelanggan. Sampai suatu hari, ibunya jatuh sakit. Penyakit paru-paru membuatnya sulit bernafas. Rian yang masih remaja terpaksa berhenti sekolah dan merawatnya sendirian. Bertahun-tahun, ia menahan lapar, menabung receh demi membeli obat. Tapi pada suatu malam, hujan deras turun, dan ibu berpulang di pangkuannya. Sejak hari itu, rumah kecil mereka terasa kosong. Namun dari sepi itu, lahir satu janji, Rian akan hidup dengan cara yang halal dan jujur, apapun keadaannya. Setelah ibunya tiada, ia pergi ke kota dengan satu tas lusuh dan sisa uang 2 lembar. Ia menumpang truk, tidur di terminal, lalu mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Hingga akhirnya, ia diterima menjadi OB di kantor besar itu. Bagi Rian, pekerjaan itu bukan kehinaan, tapi kehormatan. Karena dari sapu dan pel itu, ia bisa makan tanpa mencuri, dan hidup tanpa menipu. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis sesuatu di buku catatan kecilnya, buku bersampul coklat yang sudah mulai sobek di ujung. Tulisan tangannya sederhana tapi penuh makna. Di salah satu halaman, ia menulis, "Kebahagiaan bukan saat dihormati orang lain, tapi saat bisa menolong walau cuma sedikit." Setiap kali membaca kalimat itu, matanya tenang. Ia tak tahu kenapa, tapi di dalam dadanya selalu ada keyakinan bahwa menolong adalah jalan yang akan membuka pintu-pintu takdir. Malam kian larut. Rian menutup Qur'annya, meniup lampu minyak kecil di pojok ruangan, lalu berbaring di tikar tipis. Ia menatap langit-langit rumah kontrakannya yang bocor di beberapa sudut. Hujan rintik-rintik mulai turun, suara air menetes menembus atap seng. Namun di tengah kesunyian itu, ia tersenyum. Karena di balik lelah dan sempitnya hidup, ia masih punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun, hati yang tulus. Ia berdoa pelan sebelum memejamkan mata. "Ya Allah, kalau jalan ini memang Engkau pilihkan, ajari Rian untuk tetap ikhlas. Jadikan tangan ini berguna, meski cuma sedikit." Dan malam itu, tanpa ia sadari, doa itu terbang tinggi ke langit, menembus takdir, dan mulai menulis kisah baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Nama lengkapnya Nadia Prameswari. Bagi semua orang di kantor, ia adalah sosok sempurna, cantik, cerdas, dan berwibawa. Baju-bajunya selalu rapi, aroma parfumnya mahal, tutur katanya tegas. Tapi di balik senyum tipis dan sepatu hak tinggi yang berbunyi mantap di setiap koridor, tersimpan kehidupan yang sepi. Nadia tinggal di rumah besar dengan pagar tinggi. Namun, dinding rumah itu dingin. Suaminya, Arif, seorang pengusaha yang sibuk dan jarang pulang. Mereka dulu menikah karena cinta, tapi waktu dan ambisi perlahan mengikis segalanya. Kini, setiap malam Nadia makan sendirian, sementara Dinda, putri kecilnya, duduk di sebelah, menatap ibunya dengan mata penuh tanya. "Mama nggak makan, Ma?" tanya Dinda suatu malam. Nadia tersenyum lemah.
Nanti, sayang. Mama capek. Papa belum pulang lagi, ya? Pertanyaan itu membuat dada Nadia sesak. Ia hanya bisa mengusap kepala putrinya dan menjawab pelan. Iya, Papa kerja dulu. Biar nanti kita bisa liburan bareng. Padahal di hatinya, ia tahu, liburan itu hanya janji kosong. Satu-satunya cahaya hidupnya adalah Dinda. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Nadia selalu mencium kening anaknya. Namun, begitu melangkah ke dunia pekerjaan, wajah lembut itu berubah menjadi keras. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab, dan rasa kesepian membuatnya mudah meledak. Dan seringkali, orang yang jadi pelampiasannya adalah mereka yang paling lemah di bawahnya. Rian, kamu bersihin ruanganku jam segini? Saya lagi meeting. Suara bentakannya menggema di ruangan. Rian yang baru masuk hendak mengepel, tertegun. Maaf, Bu, saya kira ruangan kosong. Udah, pergi aja, nanti ganggu tamu, katanya lagi, matanya tajam. Rian buru-buru mengangkat ember dan pelnya, mundur dengan kepala tertunduk. Namun sebelum keluar, sekilas matanya menangkap sesuatu di wajah Nadia. Sebuah ekspresi, bukan marah, tapi lelah. Ada garis halus di bawah matanya, dan senyum yang tak benar-benar ada. Seolah setiap bentakan itu bukan berasal dari kebencian, tapi dari hati yang penuh beban. Sore itu, setelah semua pegawai pulang, Nadia masih duduk di ruangannya. Lampu redup, berkas-berkas menumpuk di meja. Ia membuka ponsel, melihat foto Dinda tersenyum di taman bermain. Senyum itu menenangkan, tapi sekaligus menusuk. Air matanya jatuh pelan ke layar. Apa Mama sudah jadi ibu yang baik? Bisiknya pada diri sendiri. Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Di luar, terdengar suara Rian sedang menutup tempat sampah dan mematikan lampu koridor. Nadia menoleh sekilas dari balik kaca jendela ruangannya, melihat Rian berjalan pelan dengan seragam lusuh, tapi wajahnya tenang. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, sekaligus malu. Dia kelihatan capek, tapi masih bisa tersenyum, gumamnya. Sementara dirinya punya segalanya, tapi tak tahu cara untuk bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia menyadari. Mungkin hidup bukan tentang siapa yang berada di atas, tapi siapa yang masih bisa bersyukur meski di bawah. Namun ia belum tahu, takdir sebentar lagi akan mempertemukan keduanya dalam ujian yang akan membuka mata hatinya sepenuhnya. Hari itu, suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Suara telepon bersahutan, printer berdetak cepat, dan langkah-langkah pegawai berkejaran di koridor. Rian sedang sibuk mengepel lantai di area depan resepsionis, ketika pintu kaca terbuka lebar. Masuklah Nadia, dengan wajah sedikit tegang. Di tangannya, ia menggandeng seorang gadis kecil berambut kuncir dua, Dinda, anak semata wayangnya. Sekolahnya direnovasi, Rian, gumam Nadia setengah tergesa. Hari ini Dinda ikut Mama kerja, nggak apa-apa, kan? Rian tersenyum sopan. Nggak apa-apa, Bu. Halo, Dinda. Dinda membalas dengan senyum malu-malu. Halo, Om Rian. Nadia mengelus kepala anaknya. Dinda duduk di sini aja ya, sayang. Mama cuma sebentar rapat. Jangan kemana-mana, oke? Siap, Ma, jawab Dinda ceria sambil menggambar di buku kecilnya. Rian memperhatikan dari jauh. Ada rasa hangat setiap kali melihat anak kecil itu tersenyum. Polos, tulus, tak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia orang dewasa. Ia sempat berpikir dalam hati, beruntung sekali anak ini punya ibu sebaik Bu Nadia, semoga nggak kekurangan kasih sayang. Waktu berlalu. Suara rapat terdengar dari balik pintu ruang meeting. Rian melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Mengepel, merapikan meja, mengganti air dispenser. Hingga tiba-tiba, sebuah suara panik memecah keheningan siang itu. Tolong! Anaknya Bu Nadia pingsan. Suara itu membuat semua kepala menoleh. Rian yang sedang berada di ujung koridor langsung menjatuhkan pelnya dan berlari,
secepat mungkin ke arah ruang tunggu. Detik itu, ia tak peduli lagi siapa dirinya. OB, pegawai kecil, atau siapapun. Yang ia tahu hanya satu, ada anak kecil dalam bahaya. Dinda terbaring di kursi tunggu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Rian mendekat dengan napas terengah. Dinda, Dinda, nak. Ia menepuk pipi gadis kecil itu pelan. Tak ada respons. Napasnya dangkal. Orang-orang mulai panik, tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Tanpa berpikir panjang, Rian segera menenangkan diri. Ia meletakkan dua jarinya di bawah hidung Dinda, memastikan aliran napas. Masih ada napas, tapi lemah. Gumamnya pelan. Ia lalu mengangkat Dinda ke pangkuannya, menjaga posisi kepala agar tetap terbuka. Bu, tolong ambil tisu basah atau air dingin. Cepat, katanya pada salah satu resepsionis. Rian menepuk pelan pipi Dinda, sambil terus memanggil namanya. Bangun, nak, ayo, Dinda, buka mata ya. Ia menepuk bahunya lembut, memastikan denyut nadi. Lalu mulai melakukan pertolongan sederhana yang dulu pernah diajarkan saat menjadi relawan bencana di kampung dulu. Keringat mulai menetes di dahinya. Sementara orang-orang di sekitar hanya bisa menatap. Bingung, takut, tak berani bergerak. Namun Rian tak peduli tatapan itu. Di matanya, hanya ada wajah pucat anak kecil yang butuh pertolongan. Pintu ruang rapat terbuka keras. Dinda. Nadia berlari, wajahnya pucat pasi. Melihat anaknya terbaring di pangkuan Rian, ia hampir menjerit. Dinda, ada apa ini? Siapa yang? Rian cepat menenangkan. Tenang, Bu, anak ibu masih bernafas, tapi kita harus cepat bawa ke rumah sakit. Mungkin kelelahan, atau kurang oksigen. Nadia menggigil. Tangannya gemetar. Tolong, Rian, tolong selamatkan anak saya. Insya Allah, Bu, semua akan baik-baik saja, jawab Rian tegas, walau dalam hatinya penuh kecemasan. Tanpa menunggu izin siapapun, Rian mengangkat Dinda dalam gendongannya. Langkahnya cepat, tegap, melewati koridor panjang menuju parkiran. Beberapa karyawan membantu membukakan jalan, sebagian menyiapkan mobil kantor. Di dalam mobil, Rian duduk di kursi belakang memangku Dinda, sementara Nadia memegang tangan putrinya erat-erat. Dinda, nak, Mama di sini, buka mata, sayang. Rian hanya menatap ke depan, matanya basah tapi tekadnya kuat. Ia menepuk pipi Dinda pelan, terus memantau napasnya. Mobil melaju kencang menuju rumah sakit. Di tengah kepanikan dan tangis, Rian berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau Engkau izinkan aku menolong hari ini, tolong selamatkan anak kecil ini, biar hidupku yang sederhana ini punya arti. Dan di dalam mobil itu, di antara suara tangis seorang ibu dan doa seorang pria sederhana, takdir sedang berputar perlahan. Menulis kisah baru yang akan mengubah hidup keduanya, selamanya. Pintu ruang rapat terbuka keras. Kertas-kertas beterbangan, suara kursi berderit. Nadia berlari keluar dengan wajah pucat pasi, napasnya tersengal. Dinda? Di mana Dinda? Teriaknya panik. Begitu pandangannya jatuh ke arah ruang tunggu, dunia seolah berhenti. Anak kecil yang paling ia cintai terbaring di pangkuan Rian, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Rian menepuk pipi Dinda pelan, sambil terus berusaha menstabilkan posisi kepalanya. Tenang, Bu, anak ibu masih bernafas. Tapi harus cepat dibawa ke rumah sakit, ujarnya dengan suara tegas namun lembut. Nadia berlutut di lantai, memegang tangan putrinya yang dingin. Dinda, Mama di sini, sayang, bangun, nak. Suaranya parau, nyaris tak keluar. Air matanya jatuh menetes di pipi anaknya. Rian menatap pemandangan itu dengan mata berkaca, rasa iba, takut, dan harap bercampur menjadi satu. Bu, tolong jangan panik. Kita harus cepat, katanya, mengambil inisiatif. Tanpa menunggu lagi, ia mengangkat Dinda ke dalam gendongannya.
Tubuh mungil itu terasa ringan, namun beban di dada Rian terasa berat luar biasa. Beberapa karyawan ikut membantu membuka jalan, sebagian menyiapkan mobil kantor. Di sepanjang lorong, langkah kaki mereka menggema cepat. Nadia berjalan di belakang, matanya terus memandangi anaknya. Ia tak peduli lagi dengan tatapan semua orang, ia hanya ingin Dinda membuka mata dan memanggilnya mama sekali lagi. Mobil kantor melaju menembus jalanan siang yang padat. Klakson berbunyi, lampu merah diterobos. Rian duduk di kursi belakang memangku Dinda, sementara Nadia di sampingnya menggenggam tangan anaknya erat-erat. Rian, dia kenapa? Rian menatap Dinda dengan cermat, suaranya pelan tapi mantap. Mungkin kelelahan, Bu. Bisa juga kurang oksigen. Tapi yang penting sekarang, jangan hentikan napasnya, tetap hangatkan tubuhnya. Ia lalu menepuk lembut pipi Dinda lagi. Dinda, ayo nak, dengerin suara Om, ya, ayo bangun. Mobil terasa sunyi, seolah dunia menahan napas. Suara tangis Nadia menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di sela doa yang tak pernah berhenti ia bisikkan. Ya Allah, jangan ambil anakku, jangan, Tuhan. Rian menunduk, dalam hatinya ikut berdoa. Ya Allah, jangan biarkan anak ini pergi. Biarlah Engkau ambil tenagaku, asalku bisa menolongnya. Setiap detik di perjalanan itu terasa seperti seabad. Keringat dingin mengalir di pelipis Rian. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, kalau ia ikut panik, semua akan runtuh. Akhirnya mobil berhenti di depan rumah sakit. Petugas langsung berlari menghampiri dengan tandu. Cepat, anak ini pingsan di kantor. Seru Rian sambil menurunkan Dinda dengan hati-hati. Petugas membawa Dinda masuk ke ruang UGD, sementara Nadia nyaris roboh di depan pintu. Rian menahan bahunya, menuntunnya masuk. Tenang, Bu, kita udah sampai. Dinda akan baik-baik aja. Insya Allah, ucapnya pelan. Nadia hanya menatap wajah Rian yang berkeringat dan penuh debu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang OB di hadapannya, melainkan seorang manusia yang berani, tulus, dan berharga. Tangisnya pecah. Ia menunduk dalam, memeluk kedua tangannya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita sombong menangis di hadapan orang yang pernah ia rendahkan. Sementara itu, di balik pintu UGD, waktu seakan berhenti. Nadia menatap lampu tanda, tindakan medis, yang menyala merah. Setiap detik terasa panjang. Di luar, Rian berdiri diam, menatap langit yang mulai mendung. Ia mengusap wajahnya dan berdoa lirih. Ya Allah, izinkan hamba jadi perantara pertolongan MU hari ini. Dan saat itulah, di antara doa, tangis, dan harapan yang menggantung, dua hati yang sangat berbeda latar hidupnya mulai terhubung oleh satu hal, kepedulian. Detik itu, segalanya membisu. Karena Tuhan sedang menulis bab baru dalam hidup mereka. Suara detak monitor berdetak pelan. Cahaya putih di ruang UGD terasa dingin dan menegangkan. Nadia berdiri di sudut ruangan, menggenggam tangan mungil Dinda yang kini terbaring di ranjang. Selang oksigen terpasang di hidung kecil itu, dadanya naik turun perlahan. Dinda kekurangan oksigen, kata dokter dengan nada tegas tapi menenangkan. Tapi beruntung sekali, ditangani cepat. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin ceritanya akan lain. Nadia tak sanggup menahan air matanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Sementara di belakangnya, Rian berdiri diam, menunduk sopan. Bajunya kusut, pelipisnya masih basah oleh keringat. Namun di wajahnya ada ketenangan yang jarang terlihat pada orang yang baru saja melalui kejadian menegangkan. Kalau bukan karena kamu, suara Nadia bergetar, entah apa yang terjadi pada Dinda. Rian tersenyum kecil. Jangan bilang begitu, Bu. Semua karena izin Allah. Saya cuma dikasih kesempatan untuk bantu. Kata-kata sederhana itu menembus hati Nadia seperti cahaya lembut yang menyingkap gelap. Ia menatap Rian, lama, diam,
penuh makna. Wajah yang selama ini ia pandang rendah, kini tampak begitu mulia. Tangan yang biasa menggenggam pel dan ember, hari ini memeluk anaknya dari kematian. "Terima kasih, Rian," suaranya nyaris berbisik. Rian hanya menunduk, berusaha menahan haru. "Yang penting, Dinda selamat, Bu. Itu sudah cukup buat saya." Beberapa saat mereka terdiam. Hanya suara mesin monitor yang memecah kesunyian. Nadia menatap anaknya, lalu menatap Rian lagi. Dalam hati, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Selama ini, siapa yang sebenarnya lebih berharga? Aku yang punya jabatan, atau dia yang punya hati? Dokter kembali memeriksa kondisi Dinda. "Sekarang Dinda butuh istirahat total. Kami akan pantau 24 jam. Ibu bisa tunggu di luar dulu," katanya sopan. Nadia mengangguk pelan, tapi sebelum keluar, ia menatap Rian yang masih berdiri di dekat pintu. "Rian, kamu istirahatlah. Pasti capek." Rian menggeleng pelan. "Saya di sini aja, Bu. Siapa tahu nanti ibu butuh sesuatu." Ucapan sederhana itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia mengangguk, lalu duduk di bangku tunggu rumah sakit, menatap kosong ke arah pintu UGD yang tertutup. Pikirannya berputar. Wajah Rian muncul berulang kali, wajah yang dulu sering ia bentak, ia hina, ia remehkan. "Ya Allah, kenapa engkau menegurku dengan cara seindah ini?" Malam itu, hujan turun pelan di luar rumah sakit. Rian duduk di kursi plastik, menatap rintik air di jendela. Matanya sayu, tapi hatinya tenang. Ia tahu, hidup bukan tentang besar atau kecilnya pekerjaan, tapi tentang seberapa besar niat di dalamnya. Sementara di dalam ruangan, Dinda menggeliat kecil, matanya mulai terbuka. "Mama." Nadia langsung berdiri, memeluk anaknya dengan tangis bahagia. "Sayang, kamu sadar." "Alhamdulillah." Air matanya mengalir tanpa henti. Rian melihat dari luar kaca, tersenyum lega. Ia menunduk, mengucap lirih. "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah jaga dia." Malam itu, ruang rumah sakit menjadi saksi bahwa di hadapan rasa syukur dan kemanusiaan, semua perbedaan, jabatan, harta, status, lenyap begitu saja. Dan di antara suara mesin dan doa, hati dua insan itu mulai berubah perlahan. Tanpa mereka sadari, inilah awal dari hidup baru yang akan mengubah segalanya. Sejak hari itu di rumah sakit, sesuatu dalam diri Nadia perlahan berubah. Setiap pagi saat melangkah masuk ke kantor, ia tak lagi melihat Rian sebagai COB, melainkan sebagai manusia yang berjasa menyelamatkan hidup anaknya. Namun justru karena itu, hatinya terasa sesak setiap kali melihat sosok itu lewat dengan seragam lusuhnya. Ada rasa hangat, tapi juga perih. Hangat karena rasa hormat dan kagum. Perih karena rasa bersalah yang tak bisa dihapus oleh waktu sesingkat itu. Setiap kali mendengar suara pel Rian menyapu lantai, Nadia terdiam. Suara itu kini bukan lagi gangguan, tapi pengingat tentang betapa ia dulu sering meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Ia teringat wajah Rian yang selalu tersenyum meski dihina. Terbayang ucapan kasarnya, tatapan sinisnya, dan caranya memalingkan muka dengan angkuh. Semua itu kini terasa seperti duri yang menusuk jiwanya sendiri. Sore itu, ketika sebagian besar pegawai sudah pulang, Nadia duduk sendirian di ruangannya. Cahaya matahari menembus tirai, memantul di meja kaca yang dulu sering ia pukul dengan emosi. Tangannya gemetar ketika mengetuk-ngetuk meja pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Rian," panggilnya lewat interkom kecil. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Rian masuk dengan langkah sopan, membawa pel di tangannya. "Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut seperti biasa. Nadia terdiam sejenak, menatap wajah itu. Wajah yang dulu sering ia abaikan, kini terasa begitu teduh. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia bisa bicara. "Rian, saya mau minta maaf." Rian mengangkat kepala, matanya tampak bingung. "Maaf, Bu?" "Ya,
Saya sadar, selama ini saya sering salah. Saya terlalu sombong, terlalu merasa tinggi hanya karena jabatan. Suaranya serak, nyaris patah. Ia menunduk, berusaha menahan air mata, tapi gagal. Air bening itu jatuh satu persatu ke atas meja. Kalau waktu bisa diulang, saya nggak mau lagi memperlakukan orang seperti kamu dengan cara yang begitu buruk. Rian menatapnya lama. Wajahnya lembut, tanpa sedikit pun guratan kebencian. Dengan suara rendah ia menjawab, "Saya nggak pernah dendam, Bu. Saya ngerti, semua orang punya beban masing-masing. Kadang beban itu yang bikin kita salah arah." Nadia menutup wajahnya, bahunya bergetar. "Rian, kamu terlalu baik. Saya malu." Rian tersenyum pelan, mencoba meredakan suasana. "Kalau saya boleh jujur, Bu, justru saya yang berterima kasih. Karena dari Ibu, saya belajar sabar. Dan dari kejadian kemarin, saya belajar bahwa kebaikan gak akan pernah salah jalan." Ucapan itu membuat Nadia semakin terisak. Ia berdiri, lalu dengan langkah pelan, menghampiri Rian. "Terima kasih, Rian. Bukan cuma karena kamu tolong anak saya, tapi karena kamu tolong saya juga, dari kesombongan saya sendiri." Rian menunduk dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. "Alhamdulillah, Bu, kalau saya bisa jadi sebab kebaikan buat orang lain." Hening beberapa detik. Suara azan maghrib dari kejauhan terdengar lembut menembus ruangan itu. Sore berubah jingga, dan di antara cahaya senja itu, dua hati yang pernah terpisah oleh jarak status kini dipertemukan oleh keikhlasan dan maaf. Nadia menatap keluar jendela, bibirnya bergetar. Ternyata, kedudukan tak membuat seseorang besar. Tapi hati yang lapang, seperti hatimu, Rian. Rian tersenyum, mengangkat embernya, lalu menunduk sopan sebelum keluar ruangan. Namun di dalam dada Nadia, ada sesuatu yang baru tumbuh perlahan. Bukan sekadar rasa kagum, tapi rasa hormat yang dalam. Dan mungkin, sesuatu yang lebih dari itu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang wanita yang pernah berdiri di puncak kesombongan belajar membungkuk, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya menemukan makna rendah hati yang sejati. Sejak hari itu, segalanya perlahan berubah. Bukan hanya pada diri Nadia, tapi juga pada seluruh suasana kantor yang selama ini dingin dan penuh sekat. Tak ada lagi bentakan yang bergema di pagi hari. Tak ada lagi tatapan merendahkan setiap kali Rian lewat membawa ember dan pel. Kini setiap orang menyapa, menunduk dengan hormat, bahkan tersenyum tulus. Rian masih datang paling pagi, seperti biasa. Masih mengenakan seragam lamanya yang sedikit pudar, masih menggulung celana di ujung kaki agar tak basah oleh air pel. Tapi yang berubah adalah pandangan orang terhadapnya. Mereka kini melihat bukan sekadar petugas kebersihan, melainkan seorang manusia yang membawa ketulusan dalam setiap langkahnya. Nadia juga berubah. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi, tak lagi memamerkan kekuasaan di depan bawahan. Ia belajar menatap mata setiap orang ketika berbicara, dan menanyakan kabar mereka dengan tulus, sesuatu yang dulu tak pernah terpikir olehnya. Bahkan, suatu pagi, ia memanggil semua staf untuk rapat khusus. Di depan seluruh karyawan, ia berdiri dengan suara tenang. "Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu," ucapnya. Mulut-mulut berbisik penasaran. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang namanya jabatan tinggi atau rendah dalam hal penghargaan manusia. Setiap orang di kantor ini, entah dia manajer, resepsionis, atau petugas kebersihan, semua punya nilai yang sama di mata perusahaan, dan terutama di mata Tuhan. Ruang rapat hening. Lalu terdengar tepuk tangan kecil yang pelan-pelan membesar. Beberapa orang menatap Rian yang duduk di barisan belakang, tersenyum malu. Nadia melanjutkan. "Dan hari ini, kita semua berutang terima kasih pada seseorang yang telah mengajarkan kita arti keikhlasan dan empati. Rian, bisakah kamu maju sebentar?" Rian terkejut, matanya membesar. "Loh, saya, Bu?" "Ya, kamu." Ia berdiri dengan kikuk,
langkahnya pelan. Semua mata tertuju padanya. Mata yang dulu menatap sinis, kini menatap penuh kagum. Nadia mempersilakan Rian ke depan, lalu memberinya mikrofon kecil. Coba ceritakan sedikit, Rian, apa yang membuat kamu bisa setulus itu menjalani pekerjaanmu? Rian menunduk sebentar, mengambil napas. Suaranya lembut tapi mantap, menyelimuti ruangan yang hening. Kalau kita kerja cuma untuk dihargai manusia, kita bakal kecewa, katanya pelan. Tapi kalau kita kerja karena Allah, sekecil apapun, pasti bernilai besar. Beberapa orang menunduk, menitikkan air mata tanpa sadar. Kalimat itu sederhana, tapi seperti mengetuk hati mereka satu persatu. Rian melanjutkan. Saya ini cuma tukang pel, Bu. Tapi saya selalu berpikir, mungkin dari lantai yang saya bersihkan, ada langkah orang baik yang membawa rezeki untuk banyak orang. Jadi saya nggak pernah anggap remeh pekerjaan saya. Ruangan bergemuruh pelan oleh tepuk tangan. Nadia tersenyum bangga, matanya berkaca. Dalam hati, ia tahu, ucapan Rian hari itu bukan sekadar motivasi. Itu adalah cermin yang memantulkan kembali makna hidup yang selama ini hilang di balik kesibukan dan gengsi. Sejak hari itu, kantor menjadi tempat yang lebih manusiawi. Tak ada lagi jurang antara atasan dan bawahan. Semua belajar saling menghormati. Dan Rian? Ia tetap bekerja seperti biasa, tanpa berubah gaya hidupnya. Masih menuntun Dinda berlari kecil di taman kantor setiap sore. Masih menyalami setiap orang yang ia temui dengan senyum yang sama tulusnya. Namun di mata semua orang, ia kini bukan sekadar OB. Ia adalah guru kehidupan yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari penghargaan, melainkan dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Di sudut ruangan, Nadia menatap Rian yang sedang mengepel lantai dengan penuh ketenangan. Di bibirnya terukir senyum lembut, dan dalam hatinya terucap doa. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah mengirimkan seseorang seperti dia. Bukan untuk membersihkan lantai, tapi untuk membersihkan hatiku. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Kantor berjalan seperti biasa, tapi suasananya kini jauh lebih damai. Setiap orang tampak lebih menghargai satu sama lain. Dan di tengah semua itu, nama Rian seakan menjadi simbol perubahan. Namun bagi Rian sendiri, hidupnya tetap sederhana. Ia masih datang paling pagi, masih membawa sapu dan ember yang sama. Ia tidak pernah meminta lebih, karena dalam hatinya, ia selalu berkata, yang penting, aku bisa terus kerja halal dan bermanfaat buat orang lain. Tapi Allah Maha melihat. Kebaikan yang tulus tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Suatu siang, Nadia memanggil Rian ke ruangannya. Kali ini bukan karena masalah, melainkan karena sesuatu yang lebih besar. Ia menatap Rian dengan senyum lembut. Senyum yang dulu tak pernah Rian bayangkan akan ditujukan padanya. Rian, saya mau kasih kabar baik, katanya pelan. Rian tampak bingung. Kabar baik, Bu? Nadia mengangguk. Kamu tahu program sosial dari Yayasan Pusat? Yang memberi beasiswa untuk karyawan teladan? Rian mengerutkan kening. Iya, Bu. Tapi saya kan cuma OB. Nadia tersenyum. Justru karena itu, saya sudah ajukan nama kamu. Dan alhamdulillah, disetujui. Kamu dapat beasiswa penuh untuk sekolah keperawatan selama 2 tahun. Rian terdiam. Matanya membulat, napasnya tercekat. Bu, saya? Tapi kenapa saya? Karena kamu pantas. Rian, jawab Nadia, suaranya bergetar. Kamu nggak cuma bersihin lantai. Kamu udah bersihin hati banyak orang di sini, termasuk saya. Ucapan itu menembus dada Rian. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia menunduk dalam, bahunya gemetar menahan haru. Terima kasih, Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma bersyukur. Nadia ikut tersenyum, matanya ikut basah. Ini bukan hadiah dari saya, Rian. Ini jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Dan benar, malam itu, di kontrakan kecilnya,
Rian sujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah tipis yang sudah usang. Ya Allah, Engkau benar-benar maha baik. Aku nggak punya siapa-siapa, tapi Engkau kirimkan orang yang nolong aku di jalan yang tak kusangka. Beberapa bulan kemudian, Rian resmi memulai kuliahnya di Akademi Keperawatan. Ia belajar dengan tekun, siang bekerja paruh waktu, malam belajar hingga larut. Setiap kali lelah, ia teringat wajah ibunya di foto lama. Dan suara lembutnya yang dulu berkata, "Nak, jadilah orang yang berguna, bukan yang terkenal." 2 tahun berlalu cepat. Rian lulus dengan prestasi terbaik. Dan takdir kembali berputar indah. Ia diterima bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama tempat Dinda dulu dirawat. Hari pertama ia mengenakan seragam putih, Rian menatap cermin lama-lama. Wajahnya masih sama, tapi matanya kini memancarkan keyakinan baru. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. "Ternyata lantai yang dulu aku pel, jadi jalan buat aku berdiri di sini." Suatu sore, ketika sedang bertugas di ruang anak, tiba-tiba terdengar suara ceria memanggil, "Om Rian." Rian menoleh, dan senyum langsung merekah di wajahnya. Dinda, gadis kecil yang dulu ia gendong dalam keadaan tak sadar, kini berlari ke arahnya dengan sehat dan riang. Pipi mungilnya merona, matanya berbinar. "Om Rian, Mama bilang Om itu pahlawan aku," katanya sambil tertawa kecil. Rian tersenyum, matanya berkaca. Ia berjongkok, menatap anak itu dengan penuh kasih. "Bukan Om, Dinda, yang nolong kamu itu Allah. Om cuma disuruh lewat sama dia buat bantu sedikit." Dinda mengangguk polos. "Tapi Mama bilang, Allah sayang sama orang baik kayak Om." Rian menahan haru, mengusap kepala Dinda lembut. "Kalau gitu, Om juga sayang sama kamu, Nak." Dari kejauhan, Nadia berdiri menatap pemandangan itu. Di wajahnya ada senyum tenang, senyum seorang ibu yang bersyukur, dan senyum seorang wanita yang akhirnya paham bahwa kadang orang yang paling sederhana justru diutus Tuhan untuk mengubah hidup kita. Sore itu, langit jingga, angin berhembus lembut. Rian menatap ke arah jendela rumah sakit. Dan dalam hati ia tahu, doa yang dulu ia bisikan di kontrakan sempit itu, hari ini telah dijawab dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. "Dulu aku cuma pengen bermanfaat, ya Allah, tapi Engkau beri aku lebih. Engkau jadikan hidupku bukti bahwa keikhlasan tak pernah sia-sia." 3 tahun berlalu. Waktu berjalan cepat. Tapi kenangan tentang hari-hari berat itu tetap hidup di hati mereka. Kini, Rian berdiri tegak dengan seragam putih bersih, namanya tertera rapi di dada. Rian Saputra, perawat. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang selalu berada di sudut ruangan, melainkan seseorang yang setiap hari menjadi saksi perjuangan hidup dan harapan baru bagi banyak orang. Rumah sakit tempatnya bekerja terasa seperti rumah kedua. Setiap lorong, setiap suara monitor, dan aroma obat-obatan mengingatkannya pada perjalanan panjangnya. Dari pel lantai hingga ke ruang UGD. Dan di antara wajah-wajah yang ia temui setiap hari, ada satu yang selalu membuat hatinya tenang, Nadia. Wanita yang dulu memandangnya rendah, kini justru menjadi salah satu orang yang paling menghormatinya. Nadia sering datang ke rumah sakit, bukan lagi sebagai atasan, tapi sebagai relawan sosial. Ia membawa makanan untuk pasien, berbagi buku doa, dan menyalami setiap orang dengan senyum lembut. Wajahnya tampak jauh lebih damai dibanding dulu. Kesombongan yang dulu menutupi matanya telah berganti dengan cahaya ketulusan. Suatu sore, di bawah sinar senja yang menembus kaca jendela rumah sakit, Nadia menghampiri Rian yang sedang duduk di taman kecil belakang gedung. Langit berwarna oranye keemasan, angin sore membawa aroma tanah basah selepas hujan. "Rian," panggilnya pelan. Rian menoleh, tersenyum ramah. "Iya, Bu Nadia." Nadia duduk di bangku sebelahnya. Hening sejenak, hanya terdengar suara daun berdesir. Lalu ia berkata dengan nada yang lembut, penuh penyesalan namun juga syukur. "Dulu saya pikir kebahagiaan datang dari jabatan, dari gaji besar, dari mobil mewah.
Tapi ternyata, semuanya hampa tanpa hati yang tulus. Rian tersenyum, menatap langit yang perlahan berganti senja. Allah memang suka membalikan keadaan, Bu, ucapnya tenang. Dulu saya cuma tukang pel lantai, yang sering dimarahi dan diremehkan. Tapi sekarang, saya bisa bantu orang sembuh. Semua karena rahmat-Nya. Nadia menunduk, matanya basah. Dan saya belajar, katanya lirih, kalau orang yang paling sering diremehkan, justru sering jadi malaikat penyelamat. Rian hanya menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara yang penuh makna. Allah nggak lihat dari jabatan atau pakaian kita, Bu. Dia lihat dari seberapa bersih hati kita. Kadang, yang paling rendah justru paling dekat dengan langit. Keduanya terdiam lama. Di antara hening itu, terasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan. Ada rasa syukur, penyesalan, dan ketenangan yang bersatu dalam senja yang indah itu. Dari kejauhan, Dinda berlari kecil sambil membawa bunga kecil di tangannya. Om Rian. Ini buat Om, katanya ceria. Rian tertawa, menerima bunga itu dan mengusap kepala Dinda lembut. Terima kasih ya, Nak. Nadia menatap pemandangan itu dengan air mata haru. Ia tahu, tanpa campur tangan Allah, tak mungkin hidup mereka saling bersinggungan begitu indah. Rian memandangi bunga kecil di tangannya. Sederhana, tapi bermakna. Dulu, katanya pelan, saya cuma ingin bisa hidup layak, Bu. Tapi ternyata, Allah kasih lebih. Dia kasih saya kesempatan buat jadi penyembuh, bukan cuma untuk tubuh, tapi juga untuk hati. Nadia menatapnya dengan senyum tulus. Kamu benar, Rian. Hidup memang bisa berbalik kapan saja. Tapi yang gak boleh berubah adalah hati yang ikhlas. Senja makin meredup, cahaya keemasan perlahan berganti menjadi biru lembut. Rian menatap langit yang kini dihiasi cahaya adzan maghrib dari kejauhan. Suaranya menggetarkan hati, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan. Dulu saya sering berdoa, Bu, semoga Allah jadikan saya orang yang berguna, walau kecil. Saya nggak nyangka, doa itu dikabulkan lewat jalan yang nggak pernah saya duga. Nadia tersenyum, air matanya jatuh. Dan saya bersyukur, Rian, Allah pakai kamu untuk menyadarkan saya bahwa yang bernilai bukanlah siapa kita di mata dunia, tapi siapa kita di matanya. Rian menatap senja terakhir itu dengan mata berkaca. Angin berhembus lembut, seolah ikut menyaksikan dua hati yang kini telah belajar tentang arti kehidupan. Di dunia ini, tak ada yang terlalu kecil untuk diberi makna. Tak ada yang terlalu rendah untuk diangkat oleh Allah. Karena ketika niatnya tulus, bahkan langkah paling sederhana bisa jadi jalan menuju kemuliaan. Sore itu, di bawah langit yang berubah warna, Rian tersenyum, senyum penuh syukur. Hidupnya telah berbalik arah, tapi hatinya tetap di tempat yang sama. Rendah di bumi, namun dekat dengan langit. Kalau kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun tak akan pernah sia-sia, klik tombol like, subscribe, dan share. Setiap kisah akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah menulis takdir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.